Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, karena ini adalah video pertama aku, jadi aku pengen perkenalin diri dulu nih. Perkenalkan teman-teman, nama aku Nisha Fatur M. Amril. Aku adalah salah satu mahasiswi semester 4 jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, NPM D1A 019-041. Nah, kali ini aku pengen berbagi informasi seputar intervensi sosial nih teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kan? Baik, jadi intervensi sosial itu teman-teman adalah suatu upaya atau kegiatan yang terencana yang kedepannya ingin merubah seseorang, individu, kelompok, atau keluarga, atau juga bisa masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keberfungsian sosialnya. Nah, apa sih hubungan antara intervensi sosial dengan kesejahteraan sosial? Jadi, yang perlu teman-teman ketahui adalah kesejahteraan sosial ini studi yang mempelajari tentang isu-isu atau kasus-kasus yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Nah, sementara itu bukan hanya mempelajari isu-isunya, tapi kesejahteraan sosial ini juga nantinya akan mencarikan jalan keluar dari isu-isunya dari isu-isu kesejahteraan sosial tersebut. Nah, itu sangat berhubungan sekali antara kesejahteraan sosial dan intervensi sosial, dimana ketika kita ingin mendapatkan sebuah kesejahteraan sosial, nah salah satu caranya yaitu dengan intervensi sosial. Selanjutnya, aku bakal share ke teman-teman ada beberapa jenis-jenis intervensi itu sendiri, yaitu ada intervensi mikro, ada intervensi meso, dan ada intervensi makro. Ketiga lini ini dicakupi dengan cakupan yang berbeda. Misalnya seperti intervensi mikro. Intervensi mikro ini lininya lebih kecil karena yang dihadapi adalah hanya seorang individu saja. Berbeda dengan meso, intervensinya adalah dengan sekelompok orang atau bisa dikatakan organisasi atau juga bisa masyarakat. Nah, sedangkan intervensi makro itu bergerak atau berkesinambungan atau berkecimpung di dunia kebijakan-kebijakan dalam birokrasi contohnya. Nah, berbicara tentang intervensi nih, ternyata di intervensi meso yang kita pelajarin sekarang itu banyak banget perjalanan-perjalanannya. Nah, yang kita bahas sekarang, yang akan mau aku share sekarang adalah sedikit tentang sejarah perkembangan keilmuan group work. Jadi dulu teman-teman, awal dimulainya dari dasar-dasar keilmuannya itu adalah konsep dasar ilmu psikologi sama ilmu sosiologi. Nah, setelah konsep-konsep dasar itu telah dipelajari, akhirnya konsep-konsep dasar ilmu itu dikombinasikan dengan pengetahuan tentang kerja kelompok, terus dengan juga pendidikan orang dewasa, dan juga problem solving. Terus berlanjut ke tahun 1923, dimulai tuh pencarian ilmu-ilmu dasar yang melalui penelitian, melalui observasi, melalui seminar-seminar, terus ada juga konferensi yang nanti itu berujungnya dengan penetapan komite oleh salah satu lembaga yang menaungi pekerja sosial, yaitu AASW atau kepanjangannya itu Association of American Social Work. Terus berlanjut ke salah satu teori yang juga mempengaruhi pengetahuan tentang keilmuan group work ini, yaitu teori filsafat pendidikan dari John Dewey. Nah, beliau ini mengatakan bahwa anak-anak itu harus tumbuh dengan individunya sendiri gitu.
terus menggunakan pengalaman-pengalaman kehidupannya tuh sebagai alat juga, sebagai alat untuk pendidikannya gitu. Jadi beliau ini, si John ini tuh, dia tuh pengen orang-orang tua itu mengerti kalau misalnya anak-anaknya itu ingin tumbuh menjadi pribadi yang dia inginkan. Nah, John juga mengutarakan bahwa orang-orang tua itu harus menerapkan disiplin ilmu non-otoriter. Terus juga fokus sama pembelajaran melalui kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok belajar gitu. Terus berlanjut ke tahun, penelitiannya terus berlanjut sampai hingga pada tahun 1950 itu terdapat konsep-konsep baru dari Gordon Hearn yang sampai sekarang kita masih pelajari nih, yaitu tentang teori sistem. Nah, itu adalah tadi sejarah dari group work itu sendiri. Oke, setelah tadi aku cerita tentang cerita tentang panjang tuh tentang intervensi sosial dan juga ada sejarah tentang group work. Sekarang aku mau move ke informasi selanjutnya nih. Jadi di kelompok itu ternyata ada jenis-jenisnya juga. Ternyata ada 4 jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok formal. Yang kedua ada kelompok informal. Terus ada kelompok sekunder, juga ada kelompok tersier. Apa sih pengertiannya dari masing-masing kelompok tersebut? Jadi pengertian dari kelompok formal ya. Pengertian dari kelompok formal adalah kelompok yang memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Terus juga selalu ada pembahasan dan pertemuan secara rutin. Nah, contohnya itu biasanya seperti lembaga-lembaga di birokrasi. Jadi kan itu kan langsung ada strukturnya gitu, dan ada visi dan misinya yang jelas gitu. Terus ada juga namanya kelompok informal. Kelompok informal ini kebalikan dari kelompok formal. Kelompok informal itu bisa dibilang bahwa pertemuannya itu jarang, atau pertemuannya itu tidak sesering kelompok formal, atau juga bisa dikatakan bahwa kelompok informal itu lebih tidak terstruktur dan tidak memiliki visi, misi, atau tujuan yang jelas. Nah, contohnya salah satunya itu yaitu kelompok belajar, dan juga bisa kelompok nongkrong, hanya nongkrong aja gitu kan, nggak ada tujuan yang benar-benar signifikan. Terus yang ketiga ada kelompok primer ya. Jadi kelompok primer ini itu lebih memiliki hubungan yang akrab ya, bisa dibilang kekeluargaan juga, karena mereka lebih juga dianggap aspek-aspek yang tertentunya itu adalah bisa jadi sedarah gitu. Jadi itu kenapa kelompok primer ini disebut kelompok primer. Dan salah satu contohnya adalah misalnya kayak perkumpulan arisan keluarga gitu, dan pertemuan-pertemuan keluarga lainnya. Begitu juga dengan kelompok yang keempat, yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini bisa dikatakan adalah kelompok yang tidak sering bertemu, bahkan komunikasinya hanya bisa jarak jauh gitu. Dan contoh salah satunya itu partai politik. Oke, next. Nah, informasi yang bakal aku share selanjutnya adalah tentang dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok? Terus apa urgensinya kita mempelajari dinamika kelompok ini? Nah, teman-teman, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang, 3 orang, atau lebih gitu, yang memiliki kedekatan emosional yang baik gitu, dan dipandang sebagai teknik penghubung antara anggota yang kemudian meningkatkan kualitas anggota secara individu menuju dia yang lebih baik gitu. Nah, apa sih urgensinya, pentingnya kita untuk mempelajari atau mengetahui apa itu dinamika kelompok?
Jadi yang pertama, mengapa penting kita belajar dinamika kelompok? Karena dinamika kelompok itu adalah membuat kelompok-kelompok yang saling menguntungkan. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu. Jadi kita sesama anggota saling bisa menguntungkan. Lalu yang kedua itu bisa memudahkan pekerjaan. Dan yang ketiga itu kita bisa memecahkan masalah yang kita pikir sulit dengan waktu yang singkat dan serta efektif dan efisien tentunya. Oke, next. Oke, jadi kita pembahasan kita yang di segmen keberapa ini ya? Aku lupa. Pengen kembali lagi nih ke awal tadi. Ternyata intervensi itu teman-teman nggak sembarang bisa dilakukan. Namun ada metode yang sudah diberikan kepada kita, pada pekerja sosial, untuk kemudian lebih mudah bisa mengerjakan intervensi-intervensi tersebut. Nah, di sini itu intervensi ada 3 metode ternyata. Ada FGD atau Focus Group Discussion, dan ada SHG, Self Help Group, dan yang terakhir ada counseling kelompok. Nah, apa sih FGD dan SHG and counseling kelompok? Ya, kita jadi. Nah, FGD itu teman-teman adalah forum diskusi yang informal, yang nggak formal gitu. Kenapa FGD itu harus nggak formal? Agar kita tuh bisa membangun chemistry antara kita sama klien, yang bisa membuat klien itu merasa nyaman sama kita. Terus di sana juga bisa kita gali informasi dan juga bisa memusyawarahkan suatu permasalahan. Nah, untuk SHG ini, Self Help Group ini adalah sebuah kelompok yang berisi anggota orang-orang yang memiliki problem yang sama. Misalnya salah satunya ibu-ibu yang hamil kelahiran pertama gitu. Sering kan teman-teman mendengar istilah baby blues. Nah, jadi self help group ini adalah salah satu grup nih yang isinya orang-orang yang mengalami cobaan-cobaan yang sama. Salah satunya itu kayak tadi ya, ibu-ibu yang mengalami baby blues. Nah, self help group ini dibikin agar anggota-anggota yang lain itu bisa bertukar pikiran dan bisa merasakan senasib sepenanggungan gitu ketika mereka menjalankan sesuatu yang dikiranya berat. Namun di self help group ini mereka bisa sharing, terus bisa kembali diingatkan bahwa kamu itu nggak sendiri kok, kamu itu ada teman-teman yang lain juga yang sama-sama merasakan gitu. Nah, di sana itu diharapkannya mereka bisa mencari solusi dari permasalahan mereka. Dan juga yang terakhir ada konseling kelompok. Oke, mungkin itu aja beberapa penjelasan dari saya. Mungkin ada mungkin banyak ya penjelasan yang agak berbelit. Tetapi itulah kapasitas saya sebagai mahasiswa. Saya masih belajar dan mudah-mudahan teman bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari video yang saya buat ini. Mungkin itu aja dari saya. Apabila saya ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri video saya kali ini dengan mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa, nih aku ingetin, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.